Pertemuan ke-7 Komputer dan Masyarakat, Profesi di Bidang Teknologi Informasi. Mahasiswa diharapkan menyiapkan untuk menyimak materi ini dengan baik dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk pekerja. Kebutuhan pekerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan pekerjaan ini misalnya profesi, perusahaan, dan lain-lain. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang tidak tergantung pada suatu keahlian tertentu. Ciri-cirinya dalam melakukan pekerjaan tidak mengandalkan keahlian dan pengetahuan khusus. Pekerjaan yang dilakukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memiliki status yang rendah di masyarakat dan hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Lalu bagaimana dengan profesi? Profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan atau suatu lapangan kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Sehingga dapat dikatakan profesi ini adalah bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui misalnya pendidikan formal atau keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ, dilakukan pembaruan keterampilan terus-menerus sesuai dengan perkembangan yang ada atau misalnya perkembangan teknologi. Kegiatan memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumit manusia, menggunakan keahlian secara benar, penguasaan pengetahuan yang luas, lalu kondisi masyarakat serta memiliki disiplin etika pada profesi tersebut. Sehingga kelompok profesi ini merupakan kelompok lapangan kerja khusus, yaitu yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seperti keterampilan dan keahlian dan sebagainya. Menurut Khalil Gibran, orang yang profesional adalah orang yang mencintai profesinya. Dengan kata lain, adalah seseorang yang menjalankan profesi secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut. Itu sehingga dapat terlihat jelas bagaimana perbedaan pekerjaan dan profesi. Nah, profesi memang yang seharusnya dilakukan oleh pelaku profesi yaitu ada 3 hal. Pertama adalah menguasai secara mendalam ilmu yang ditekuni. Ya, contohnya Anda di bidang komputer, maka Anda harus menekuni ilmu komputer sampai dengan perkembangannya. Jadi tidak hanya apa yang Anda pelajari sekarang itu terus yang dibawa, tetapi dikembangkan juga. Lalu mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Ya, kalau kita di bidang IT, ya apa keterampilan apa yang bisa kita, ilmu apa di bidang IT yang bisa kita konversi jadi keterampilan. Ya, misalnya ilmu mengetik cepat, itu contoh ya, atau ilmu mendesain grafis. Nah, ilmu desain grafis ini juga bisa jadi keterampilan bagi orang awam. Dia tidak perlu mengetahui filsafatnya desain grafis, falsafah ilmunya, tapi dia hanya butuh berlatih bagaimana mendesain grafis dengan baik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Nah, ini penting sekali bagi seorang profesional dan bukan hanya bekerja tapi dia punya profesi, maka dia harus menjunjung tinggi etika. Misalnya kedokteran, dia harus menjunjung tinggi etika kedokteran. Contohnya adalah tidak boleh memberikan informasi tentang pasien gitu ya. Contohnya. Nah, kalau di
IT seperti apa etikanya? Nah, itu Anda harus mengetahui. Lalu bagaimana ciri-ciri profesional? Pertama adalah memiliki pengetahuan yang tinggi. Kedua, memiliki keterampilan yang tinggi di bidangnya ya, di bidang profesinya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang manusia dan masyarakat, budayanya, seni, sejarah, dan komunikasi. Yang keempat, tanggap terhadap masalah, paham terhadap isu-isu etis, serta tata nilai kliennya. Kelima, mampu melakukan pendekatan multidisipliner. Keenam, mampu bekerja sama. Ketujuh, bekerja di bawah disiplin etika, itu sudah pasti. Lalu yang terakhir, mampu mengambil keputusan didasarkan kepada kode etik bila dihadapkan pada situasi di mana pengambilan keputusan berakibat luas terhadap masyarakat. Sehingga pekerjaan dan profesi ini dapat kita definisikan secara baik ya. Anda memahaminya bagaimana perbedaan pekerjaan dan profesi itu tidak bisa disamakan. Disimpulkannya adalah bahwa pekerjaan itu tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Saya yakin sebelum saya bahas ini, pasti Anda semua berpikir bahwa pekerjaan dan profesi itu sama aja gitu ya, padahal berbeda, jelas berbeda. Lalu bagaimana profesionalitas dengan profesionalisasi? Profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh kepada profesinya. Itu profesionalitas. Suatu sebutan terhadap kualitas sikap, kemudian derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Lalu profesionalisasi itu apa? Itu adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Profesionalisasi adalah proses atau penjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Nah, kalau jadi berbeda ya, profesionalitas dengan profesionalisasi. Kalau profesionalisasi itu menuju tahapan-tahapan untuk menjadi profesional. Sedangkan profesionalitas adalah sikap Anda. Anda harus sesuai dengan profesi Anda bersikapnya. Ini juga berkaitan dengan kode etik. Selanjutnya adalah bagaimana profesi di bidang teknologi informasi. Untuk menentukan profesi teknologi informasi, terdapat dua model untuk melakukan klasifikasi pekerjaannya, yaitu pertama adalah model yang berbasiskan industri atau bisnis. Pada model ini, pembagian pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi khususnya. Lalu yang kedua adalah model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem. Model ini pengelompokannya dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan suatu sistem. Ya, jadi ada dua model untuk membedakan apa klasifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh profesi teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi menjadi 4 kelompok, sesuai dengan bidangnya ya. Jadi, kelompok pertama, itu adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software.
baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Contohnya adalah sistem analis. Nah, sistem analis ini orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Nah, ada juga programmer. Nah, kalau ini adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai dengan sistem yang dianalisa sebelumnya. Kemudian ada juga web designer. Nah, ini merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan terhadap studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi web. Nah, yang terakhir di sini ada contohnya adalah web programmer, yang merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang oleh web designer. Nah, kelompok yang kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Contohnya adalah technical engineer, sering juga disebut juga teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Lalu yang kedua adalah networking engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Sedangkan kelompok ketiga itu adalah mereka yang berkecimpung dalam operasi sistem informasi, operasional sistem informasi. Contohnya adalah ADP operator, adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing, misalnya dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu sistem administrator merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, pemeliharaan sistem, kewenangan mengatur hak akses, lalu hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Lalu ada MIS Director, merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, lunak, ataupun sumber daya manusianya. Nah, yang terakhir kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologinya, bisnis teknologi informasi. Pada kelompok ini pekerjaannya didefinisikan oleh pengelompokan kerja berbagai sektor di bidang teknologi informasi. Apa saja? Banyak. Ada di bidang rekayasa perangkat lunak, robotik, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa kelompok yang dibagi ke dalam bidangnya masing-masing tentang apa saja yang dikerjakan di profesi teknologi informasi. Selanjutnya adalah klasifikasi standarisasi profesi di bidang teknologi informasi. Ada disebut sebuah forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT atau Information Technology yang terdiri dari 13 negara. Ini disebut forumnya adalah SEIRCC, yaitu Southeast Asia Regional Computer Confederation. Indonesia termasuk di dalamnya dan aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh forum tersebut. Salah satunya adalah Special Interest Group on Professional Standardization, dengan kinerja job diantaranya adalah pertama adalah Cross Country, Cross Enterprise Applicability. Ini adalah pekerjaan tersebut harus relevan dengan kondisi region. Jadi kriterianya adalah
harus sesuai dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut serta memiliki kesamaan pemahaman untuk fungsi setiap pekerjaan. Yang kedua, kriterianya adalah function oriented bukan title oriented. Berorientasi pada fungsi yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tetapi yang paling penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau titel dapat berbeda pada negara yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah certifiable, harus bersifat testable, yaitu atau certifiable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Yang keempat, yang tadi ketiga ya, yang ini yang keempat, applicable, yaitu harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI dengan region masing-masing. Nah, inilah keempat kriteria job menurut dari forum yang semua negara, ada 13 negara yang ikut serta termasuk Indonesia untuk menstandarkan profesi di bidang teknologi informasi. Lalu meningkatkan profesionalisme pekerja teknologi informasi dalam menjalankan profesinya, seseorang yang bekerja di bidang IT harus memiliki persyaratan profesionalisme seperti pertama, dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. Jadi harus ada implementasi. Yang ketiga, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Berkembang di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan sehingga para pemain di dalamnya harus proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas organisasi dan kode etik profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya. Ya kalau IT ya di bidang IT, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapainya maka dibutuhkan 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas pertama, kedua profesionalisme, ketiga kualitas kerja, lalu yang keempat adalah kepercayaan. Untuk memenuhi keempat hal tersebut, maka dalam menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di mata masyarakat, diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi tersebut. Organisasi itulah yang disebut dengan organisasi profesi. Nah, organisasi profesi di Indonesia itu ada, khususnya di bidang komputer, sudah ada tahun 1974 yang bernama IPKIN atau dengan kepanjangan Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. IPKIN ini beranggotakan para praktisi pengguna komputer di Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau disebut dengan Indonesia Computer Society. Kode etik itu apa sih? Nah, kode etik ini merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar, apa yang baik dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Tujuannya apa dibuat kode etik?
Tujuannya adalah supaya pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Terdapat prinsip dasar dalam etika profesi. Prinsip yang pertama adalah prinsip standar teknis. Di sini setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Jadi kalau dia profesinya IT ya jasanya di bidang IT ya. Kan nggak mungkin orang IT jasanya di misalnya ilmu medis gitu ya. Tidak. Jadi harus relevan ilmunya. Lalu yang kedua, kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian dan kompetensi serta ketekunan. Yang ketiga, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Lalu yang keempat itu adalah kepentingan publik. Nah, setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberi jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Nah, yang kelima ada prinsip integritas. Nah, ini penting karena pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, ini meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya ya. Contohnya seperti dokter saja ya. Profesi dokter itu ketika Anda jadi dokter, maka Anda harus membangun atau menciptakan kepercayaan publik. Nah, ini juga sulit. Nah, programmer pun sama, Anda juga harus membangun kepercayaan publik tentang profesi Anda gitu. Ya, lalu yang keenam, prinsip objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Ini tidak hanya di dalam prinsip dasar semua etika profesi ini, objektivitas ini juga penting. Yang ketujuh, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan. Nah, ini kadang-kadang banyak suka dilanggar ya. Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada kewajiban profesional, hak atas kewajiban profesional, atau hukum untuk mengungkapnya. Itu beda lagi. Jadi itu tentang kerahasiaan, prinsip kerahasiaan. Yang kedelapan, prinsip perilaku profesional. Setiap anggota berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan memenuhi tindakan yang dapat mendekreditkan profesi yang diembannya. Selanjutnya adalah tentang isu etika. Pemahaman mendasar akan teknologi sebagai sebuah sistem dan dampak serta implikasi etisnya haruslah menjadi dasar pemahaman sebelum menentukan sikap sebagai etis pengguna. Berikut ini ada beberapa isu etika yang dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama adalah isu privasi. Nah, ini adalah tentang rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja, kamera tersembunyi, contohnya ya, pakai kamera tersembunyi, pengumpulan, penyimpanan, penyebaran informasi mengenai berbagai individu pelanggan. Nah, ini sering sekali terjadi isu ini. Informasinya dijual kepada pihak lain yang dengan tujuan komersial. Nah, privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Lalu yang kedua, isu akurasi.
autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan, serta proses. Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Nah, ini isunya pada akurasi. Yang ketiga, isu properti. Nah, ini tentang kepemilikan dan nilai informasi, hak cipta intelektual, atau yang kita sebut dengan haki. Ini paling umum berkaitan dengan IT adalah perangkat lunak kalau soal haki. Pengadaan atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta yang merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musisi ataupun film. Ya, di bidang seni juga ada. Lalu isu aksesibilitas. Ini adalah isu di mana hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut pada masalah keamanan informasi. Ya, demikian 4 isu etika yang sering kali terjadi, yang sudah dikategorikan ya, karena ini memang sering sekali terjadi. Bahkan kita tanpa tidak sadar juga pernah melakukannya, seperti isu privasi ini ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana tantangan profesi IT ya, kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Nah, tantangan profesi IT itu ada 3 tantangan ya saat ini di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan produk IT, terutama software, sebagai produk industri dalam negeri. Harus mengandalkan kompetensi teknik di bidang TI dan juga kompetensi untuk mengolah industri atau bisnis TI itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana memanfaatkan IT, ya, teknologi informasi ini untuk dapat memecahkan berbagai persoalan strategik di negara ini tentunya. Sudah saatnya manajemen negara ini menggunakan teknologi modern untuk membangun good governance dan clean governance, atau green governance. Banyak ya, sekarang banyak perkembangannya. Teknologi informasi memiliki potensi untuk ikut serta memecahkan persoalan tersebut seperti korupsi, penegakan demokrasi, dan lain sebagainya. Ini arahnya nanti adalah ke smart city atau industri 4.0 gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menghasilkan para profesional IT yang tidak hanya mahir berkomunikasi dengan teknologi, melainkan juga mahir berbicara dengan manusia. Intinya adalah bagaimana menghasilkan profesional IT dengan hard skill dan soft skills yang seimbang untuk mampu berkiprah di dunia industri IT saat ini dan ke depannya. Nah, ketiga tantangan ini adalah tantangan untuk kalian yang mau bergelut di bidang profesi IT. Jadi bukan tantangan 1-2 orang, tapi tantangan semua profesional di bidang IT. Nah, Anda bisa mengambil tantangan ini untuk Anda jadikan target. Ya, yang jelas Anda harus punya tidak hanya punya hard skill, tapi juga soft skill, itu juga penting. Ya, pintar saja tidak cukup kalau tidak berkarakter kalau karakternya tidak baik gitu ya. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya, bidang pekerjaan yang membutuhkan profesional IT apa saja sih? Banyak sebenarnya, tidak hanya yang saya sebutkan di sini ya. Pertama, misalnya akademik, itu menjadi tenaga akademik di berbagai universitas atau peneliti di lembaga penelitian untuk mengembangkan keilmuan. Nah, profesional IT di bidang akademik juga ada. Developer itu udah pasti ya, mengembangkan teknologi baru. Tujuannya komersial seperti yang dilakukan Microsoft, Apple, Facebook, dan lain sebagainya. Customizer yaitu mengimplementasikan teknologi yang ada supaya bisa memberikan nilai tambah yang optimal.
ini adalah para pekerjaan konsultan seperti Kuiper, Accenture, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah vendor. Vendor ini adalah distributor produk-produk IT seperti Berka, Hardaya Perkasa, contohnya ya. Lalu yang kelima user. User pun sebagai pekerjaan, di mana perusahaan pengguna teknologi informasi untuk menunjang bisnisnya seperti perbankan, manufaktur, kemudian penerbangan, minyak, gas, dan banyak lagi termaksud instansi pemerintahan. Lalu yang keenam, profesi lainnya tentunya misalnya menjadi jurnalis di bidang teknologi informasi. Jadi banyak sebenarnya, luas sekali ya. Namun IT ini tidak berdiri sendiri, dia butuh juga ilmu-ilmu lainnya untuk menambah kompetensi. Nah, ini demikian untuk tentang profesi di bidang IT. Setidaknya membukakan kepada kalian nanti setelah ini nih mau arahnya mau kemana nih gitu ya. Jadi di semester 3 dan selanjutnya Anda sudah tahu Anda mau mengambil profesi IT itu di bidang apa, mau bergelut di pekerjaan yang seperti apa gitu. Yang jelas kalau Anda seorang profesional, Anda harus punya kode etik. Itu yang penting pertama. Lalu relevansi bidang yang Anda pelajari juga jangan intinya sih ke masyarakat, ada sumbangan ke masyarakat. Selain mengembangkan, tapi juga Anda juga membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Pertemuan kita yang ke-7 sudah selesai saya jelaskan, yaitu tentang profesi di bidang teknologi informasi. Mohon dievaluasi kembali pertemuan 1 sampai dengan ke-7 ya, supaya nanti membekali kalian untuk pertemuan yang selanjutnya setelah UTS. Yang jelas setelah UTS itu ada pertemuan ke-8 sampai ke-14. Ya, terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah saja dan belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan semua selalu diberikan kesehatan, khususnya untuk kalian semua. Sumber referensi yang saya gunakan adalah dari Diktat Komputer dan Masyarakat yang digunakan dalam kalangan sendiri, lalu Wikipedia dan berbagai sumber lainnya yang ada di Google. Cendekia, terima kasih semuanya.